Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita saat ini berada di hari Jumat 2 Juni 2023. Kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini untuk memberikan penyertaan bagi aktivitas kita di pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Di bawah tema perenungan, beritakanlah Injil dengan bahasa dimengerti. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, pagi hari ini kami kembali tunduk di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami ada di hadirat-Mu yang kudus untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau senantiasa buka hati pikiran kami, senantiasa boleh memahami apa kata firman, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan ini. Kami sangat merindukan akan kasih dan penyertaan Tuhan di hari ini, untuk kami boleh melakukan aktivitas-aktivitas kami sepanjang hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia membaca dan merenungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8 sampai 11 demikian. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan menyampaikan pesan atau kabar, suka atau duka. Apakah kita sampaikan secara langsung dengan berhadapan muka dengan muka yang bersangkutan ataupun melalui telepon, media cetak, atau media lainnya? Tentu kita memakai bahasa yang dapat dipahami oleh yang menjadi alamat pesan itu. Begitupun saat kita menyampaikan kabar baik atau Injil Yesus Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita menyampaikan dengan kalimat sehari-hari, maka akan dapat dipahami. Tentu dipahami dengan baik. Tapi bagaimana jika kita mendengar kabar baik itu dengan bermacam-macam bahasa? Seperti pada hari Pentakosta, yang merupakan penggenapan janji Yesus Kristus sesaat sebelum kenaikannya ke sorga. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini mengungkapkan tentang kepenuhan Roh Kudus yang memungkinkan murid Yesus Kristus dan pengikut-pengikutnya berkata-kata dalam bahasa asing yang belum pernah mereka pelajari.
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 8. Ungkapan bagaimana mungkin merupakan ungkapan yang mengekspresikan ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Dalam pandangan orang Yahudi, orang-orang Galilea adalah orang-orang rendahan, kurang berpendidikan, dan karena itu sering diremehkan. Sehingga ketika orang banyak, yang sebagian besar orang Yahudi itu, mendengar para murid, yang sebagian besar orang Galilea, berbahasa menurut bahasa mereka masing-masing, orang banyak itu bukan saja tidak percaya, kaget, tetapi terheran-heran dan kagum. Tuhan Allah dapat memakai apa saja, termasuk bahasa, untuk menjadi alatnya bagi pemberitaan Injil. Saudara-saudara keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kemampuan berkata-kata dan berbahasa yang baik bukanlah satu-satunya hal yang menentukan bagi seseorang untuk memberitakan Injil Kristus. Memberi diri seutuhnya untuk mengikut Yesus Kristus dan melayaninya adalah faktor yang menentukan. Sebagaimana peristiwa ketuangan Roh Kudus yang memperlengkapi dan memampukan pengikut Yesus Kristus menjadi saksinya. Maka kita pun demikian. Oleh karena itu, yakinlah bahwa Tuhan Allah selalu oleh kasih karunia-Nya akan memampukan kita, pribadi dan keluarga, untuk menyampaikan berita tentang Dia dalam cara dan bahasa yang dapat dimengerti, juga dapat dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami terima di pagi hari ini, senantiasa memberikan kesegaran, memberikan kekuatan baru, memberikan motivasi bagi aktivitas kami sepanjang hari ini, bahwa sebagai orang percaya, Tuhan senantiasa dapat memakai menjadi alatnya bagi kesaksian akan kebenaran firman Tuhan di mana saja kami berada. Di tengah aktivitas kami sepanjang hari ini, senantiasa kami boleh menjadi alat Tuhan. Dan kami senantiasa mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami di dalam menjalani hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari puncak Sion Winangun, Sabda Pagi telah menyapa kita semua. Senantiasa kita semua di pagi hari ini boleh terberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami, kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.